Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Kalau kemarin kita sudah membahas dalam video 1 dan kedua saya tentang buku Modernity, Culture Diaspora in Muslim Writing by Rehana Ahmad. Kita episode 1 kita membahas introduction dari buku itu, episode kedua tentang discussion, dan yang sekarang episode yang ketiga terakhir yaitu episode terakhir discussion. Yang terakhir juga yang beberapa scholar yang discuss di buku Rehana Ahmad itu. Nah, kemarin ada 3 scholar yang udah kita bahas, ada Lindsay Mori, ada Claire Chamber, terus sekarang ada 6, jadi harus cepat nih teman-teman. Kita share aja langsung ya. Ada 6 scholar yang mengirim esainya atau menulis esainya dalam buku Rehana Ahmad itu siapa aja, yaitu yang keempat, berarti yang keempat adalah Ashuman Mondal. So Ashuman Mondal ini investigate memoir yang ditulis oleh Ed Hussein, itu fokus the idea of secular modernity. So Mondal explores some of the consequences of splitting Muslim culture and thinking from what is perceived as an always secular modernity. So Ed Hussein hugely successful memoir at the roads to and from radicalization the Islamist, judulnya Islamist ya, published 2007. So Mondal picks up on the monolithic ini Mondal argues ya, picks up on the monolithic and static depiction of almost all Muslim political organization as a threat to secular Western societies. Jadi Mondal ini dia argue that Ed Hussein ini dia fokus kepada the idea of radicalization, tapi sayangnya dalam penggambaran dalam memoir itu Muslim political organization itu sebagai ancaman dari sekular Western society. Nah, kalau teman-teman senang tentang idea sekular atau secular modernity, silahkan baca atau essay Ashuman Mondal ini ya, yang investigate Ed Hussein, judulnya itu Islamist. Dan sekarang yang ya, ini dalam hal ini yang pertama itu kita udah ngebahas Mondal, terus sekarang yang kedua kita ngebahas Christy Butler. Ada juga scholar yang menulis esainya dalam buku Rehana Ahmad ini, Christy Butler. Christy Butler itu dia investigate misery memoir. Misery memoir itu apa sih? Memoir yang ini ya, yang misery itu yang sedih, yang tragis, yang misery lah ya. So Muslim misery memoirs with the appearance of Adar Nafis, reading Lolita in Tehran, Asne Sirtat, the bookseller of Kabul, and Khalid Hussein, the kite runner. So kalau teman-teman udah pernah baca Azhar Nafis reading Lolita in Tehran ini, miris ya, makanya misteri memoir ini bisa juga disebut sebagai memoir yang miris. Kenapa miris? Kalau saya membaca reading Lolita in Tehran ini, mirisnya ini tragis ya. Kalau wanita-wanita itu apa ya, kayak dikungkung gitu ya di Teheran, di Teheran itu di Irak. Nah, jadi mereka tidak bisa bebas untuk mengekspresikannya pendapatnya. Jadi jadi reading Lolita ini ada beberapa wanita yang dia bersama-sama untuk mencalon patriarchal system karena mereka hidupnya yang miris, yang dijajah oleh patriarki. Mereka tidak bisa nyetir misalnya, mereka tidak bisa berpendapat, tidak partisipasi di politik juga. Nah seperti itu. Dan seperti juga halnya dengan kite runner ini, Khalid Hussein. Kite runner itu di situ kan juga kayak misteri memoir juga ya, bagaimana Afghanistan, orang-orang Afghanistan hidupnya terjajah dalam hal ini oleh Taliban regime. Nah, jadi miris sekali, seakan-akan emang Muslim seperti itu gitu. Enggak kan, ini hanya, nah penggambaran-penggambaran ini seperti memperkuat orientalis perspektif terhadap Muslim. Makanya post 9/11 views, melihat Muslim are a problem, a Muslim notion are perennially crisis ridden and in need of our help.
Makanya sejak 9/11 itu Muslim itu dipandang sebagai Muslim yang butuh bantuan Muslim culture yang perlu dibantu oleh Western culture karena Muslim culture itu yang tidak fair terhadap wanita, misalnya seperti yang digambarkan oleh Reading Lolita atau Kate Runner itu. Padahal kan nggak seperti itu semua Muslim, misalnya di Indonesia, di negara kita sendiri di Indonesia, wanita-wanita banyak yang berkarya dan politik. Dan ini makanya mengkritik ini ya, Christy Buller ini mempertanyakan misteri memoir ini apakah Muslim culture seperti itu ya, enggak kan, ini agak salah kaprah penggambaran Muslim culture yang miris seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, Anna Hartnell. Anna Hartnell itu juga mempertanyakan the flow cross culture, the flow of the some literary text written by white men scholars seperti John Updike ini. Dia juga meng-question John Updike Terrorist, novelnya berjudul Terrorist published 2006. Jadi Hartnell argue that a flow attempt to imagine a cross culture comes in John Updike's Terrorist 2006. Hartnell argued that, or Hartnell concentrates on the construction of the Muslim subject in the form of the young would-be suicide bomber Ahmad in a high-profile novel that attempts to deal with the issue of Islamist terrorism. So Hartnell juga mempertanyakan gimana sih kecenderungan white writer man kayak John Updike ini ya, teroris, dia menggambarkan Muslim atau bomber Ahmad ini sebagai bomber, suicide bomber, yang dan dia individualistik dan dia itu terisolatif. Padahal nggak seperti itu kan. Kalau dalam Muslim culture itu ya culture-nya community ya, komunal culture. Ini jadi semua yang dipakai John Updike ini karena menggunakan orientalis perspektifnya, white perspektif ideologinya yang isolatik, yang individualistik, dan menggambarkan salah kaprah jadinya Ahmad atau Muslim bomber seperti Ahmad ini yang individualis dan isoletik ini. Nah, seperti ini maka perlu teman-teman baca ya esai-esai ini penting, mereka kritis ya, mengkritisi literary text baik tentang Muslim writing baik yang ditulis oleh Muslim atau non-Muslim seperti John Updike ini, kayak Anna Hartnell ini. Saya suka sekali enjoy. Nah, ini juga kita bisa baca Sarah Upston essay di novel di buku Modernity ini. Dia fokus kepada utopian realism. Apa sih utopian realism itu? Nah, misalnya contohnya dalam Brickland. So, Brickland in fact articulates utopian realism yaitu engage with existing post 9/11 social realities for British Muslims, but simultaneously gestures beyond this to renew and expanded multiculturalism that crucially encompass religiosity as well as secularism. So, Upston investigate Brickland ya. Fokus kepada pentingnya realism ini. Realism itu yang novel-novel yang membahas tentang existing ya, our current problems kayak 9/11 social reality for British Muslim. Nah, realism di novel itu seperti Brickland setelah 9/11 itu settingnya. Kemudian Aminah Yakin ada nulis essay juga dalam buku Rehana Ahmad itu. Dia fokus kepada gimana sih mempertanyakan tentang multiculturalism ya, assaulting multiculturalism. Apa sih maksudnya? Nah, Aminah Yakin itu investigate Nadim Aslam 2004 novel Maps for Lost Lovers. Aminah Yakin contextualized the phenomenon of honor killing, which lies at the heart of the novel. So Yakin outlines the national and international discourses by which the ideas of an almost pathological investment in honor has been pinned into Muslim societies in particular, and how politicians and the press have used this as ammunition in a more general assault on multiculturalism in Britain. Kenapa maksudnya Aminah Yakin assaulting multiculturalism ini? Cara misalnya media yang hanya mengambil hal-hal yang maksudnya yang agak salah kaprah atau honor killing ini ya. Honor killing itu misalnya ada memang sih ada misal kasus seperti di Pakistan misalnya ada
wanita yang atau wanita sama laki-laki yang berzina misalnya, jadi kan itu bikin shame keluarganya. Nah, karena dibikin shame keluarganya, terus mereka atau wanita yang dibunuh gitu loh. Nah, ini kan hanya dulu, zaman dulu ya, itu juga nggak terjadi lagi, dan itu juga hanya sedikit. Tapi ini diekspos besar-besaran sama the media, dan jadi akhirnya mendiskreditkan lagi, oh ternyata Muslim culture itu jelek ya, sampai membunuh, yang diskreditkan yang dibunuh wanita, kalau bikin shame keluarga misalnya. Nah, hal seperti ini yang Amina yakin pertanyakan. Jadi cara media mempik hal-hal yang negatif aja tentang Muslim culture misalnya, itu yang akan mengancam terhadap multiculturalism in Britain. Jadi orang salah mengerti melihat Muslim writing sama Muslim culture itu. Dan terakhir ada scholar juga Bart Murray Gilbert. So Gilbert dia fokus kepada idea politicized identity. So a Muslim identity politics is also explored in Bart Murray Gilbert's piece on Hamid. So he focused on Hamid Quresh and Mohsin Hamid text. So this essay suggests that identity and recognition are police in Quraish, the Black Album 1995, and Hamid's Reluctant Fundamentalists. So it set the novel in an ongoing context within which 9/11 marks a sea change, but where existing trends are essentially accelerated. Murray Gilbert shows how contemporary social critics often take insufficient notice of Islam as a form of politicized identity that might arise to challenge the hegemony of liberal capitalism. Nah, makanya identity Muslim ini di politik, di relate dengan politik gitu ya, kayak reluctant fundamentalis, sangat relevan dengan politik setelah 9/11, politik fundamentalism juga. Nah, ini juga dipakai untuk mencalon hegemoni liberal kapitalisme. Nah, setelah kita membahas beberapa sekitar 15 scholar ya yang mengirim esainya atau publish esainya di buku Rehana Culture, Diaspora and Modernity itu, nah kesimpulannya adalah makanya Rehana Ahmad itu dia mengutip buku dari Amin Malak ya. Amin Malak yang argue that while postcolonialism involves numerous heterogeneous discourses, making it impossible to view the field as uniform, there is a discernible common denominator that indicates a resistance to engage with religion as a key category pertinent to the debate about contemporary neo-colonial reality. Jadi, so this buku Rehana Ahmad ini contribute to developing a critical framework for incorporating religious identity formation into post-colonial literary studies. Jadi intinya buku Rehana Ahmad ini penting untuk men-challenge terhadap bagaimana misalnya Western scholar, Orientalist perspektif itu cenderung resisten terhadap religious identity, sementara dalam Muslim writing itu sangat attached dengan karakter atau protagonisnya itu atau si writernya itu tentang religious identity development atau religious identity formation. Jadi religious identity ini penting bagi dalam Muslim writing. Oke ya teman-teman, sekian. Semoga mengerti sekilas info yang kita bahas di buku Rehana Ahmad yang berjudul Culture, Diaspora, and Modernity. Please stay tuned, like, and subscribe. And kita ketemu lagi dalam pembahasan yang lain. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.